teman-teman, selamat datang di podcast Angkatan 6 Kelompok 2. Hari ini kita akan membahas beberapa materi yang diskusinya sangat menarik. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Wina Dahlia Putri dan saya akan membantu teman-teman dengan narasumber yang hebat kita di sini. Yang pertama ada Dr. Suci Wulandari dari unit kerja Puskesmas Sulau. Oke, lalu ada juga Mbak Tri Gusti Sumarni dengan unit kerja di mana, Mbak? Dinas Perikanan. Dan satu lagi ada Kak Yuskal Ilham dari unit kerja mana, Kak? Dari Sekretariat Daerah. Kali ini kita akan ngobrolin tentang penerapan nilai berakhlak di lingkungan kerja dan juga kehidupan sehari-hari. Nah, karena nilai-nilai ini ternyata penting banget buat membentuk karakter yang baik dan menjaga hubungan harmonis dengan orang-orang di sekitar kita. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa itu nilai berakhlak? Boleh untuk Dr. Suci silakan menjawab. Baik, jadi nilai berakhlak ini nilai yang bertujuan untuk menjadikan kita sebagai ASN itu bekerja menjadi lebih baik. Ada 7 nilai dari berakhlak ini. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Yang kedua itu akuntabel. Yang ketiga itu kompeten. Yang keempat, harmonis. Yang kelima itu loyal. Dan keenam, adaptif. Serta yang ketujuh itu ada kolaboratif. Oke, jadi udah lengkap banget ya? Ya. Lalu untuk Mbak Tri sendiri, kira-kira gimana ya penerapan daripada nilai berakhlak ini, khususnya di poin berorientasi pelayanan dan akuntabel di unit kerjanya, di Dinas Perikanan ya? Boleh silakan Mbak Tri? Jadi berorientasi pelayanan publik itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pelayanan prima kepada masyarakat. Misalnya kalau di OPD kami memberikan barcode subsidi nelayan kepada nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan di laut. Nah, untuk secara akuntabel itu harus sesuai dengan prosedur dan dasar-dasar hukum yang berlaku. Jadi kami menerapkan peraturan BPH Migas nomor 2 tahun 2023 di mana yang bisa mengurus barcode PBN nelayan itu hanya nelayan yang mempunyai kapal dan juga mempunyai NIB. Mungkin itu. Oke, poin yang sangat menarik ya Mbak Tri. Selanjutnya aku punya nih kelanjutan poin yang akan kita bahas, yaitu kompeten dan harmonis yang akan dijabarkan oleh Dr. Suci di unit kerjanya. Jadi gimana Dr. Suci? Baik, di sini saya sebagai tenaga kesehatan di puskesmas. Kalau kompeten itu saya harus selalu belajar. Belajar dalam arti di sini memperbaiki dan memperbarui ilmu. Jadi di sini kalau saya sudah kompeten dan saya terus mengikuti pembaruan ilmu, saya akan lebih baik untuk melayani pasien-pasien itu sendiri. Terus kalau untuk harmonis, di sini saya menjaga dan saling menghormati sesama rekan kerja saya sebagai tenaga kesehatan. Baik itu juga saya menghormati dan menghargai pasien saya. Wah, menarik sekali ya penjelasan dari Dr. Suci tadi terkait dengan poin berakhlak, yaitu kompeten dan harmonis. Nah, untuk 3 poin terakhir ada loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu akan dijelaskan atau kita minta narasumber ketiga kita untuk membahasnya. Kepada Kak Yuskal Ilham, silakan. Oke, untuk 3 nilai terakhir itu yang pertama ada loyal ya, di mana dalam kehidupan sehari-hari saya pernah menerapkannya. Sebagai cerita, dulu sempat pernah saya memegang suatu project di mana saya secara dari belakang ya ditawari uang dengan nominal yang cukup fantastis ya, 1M. Tapi karena saya mementingkan kepentingan negara dan berbangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi saya, maka saya menolak uang itu. Habis itu nggak apa lanjut. Habis itu adaptif ya. Adaptif dalam kehidupan sehari-hari, saya selalu up to date dengan berita-berita mengenai teknologi. Lalu saya juga selalu menggunakan software terbaru ya dalam melaksanakan pekerjaan saya. Sebagai contoh juga dalam perkembangan teknologi ini saya sempat menggunakan dan memanfaatkan AI ya dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Lalu yang terakhir itu ada kolaboratif, di mana dalam melaksanakan tugas saya, biasanya saya ketika ingin memutuskan sesuatu dalam unit kerja saya tidak langsung memutuskannya, tapi saya menanyakan saran dan masukan dari rekan-rekan sekalian di unit kerja saya. Lalu setelah mendapat
kesimpulannya baru saya putuskan yang terbaik untuk semuanya. Oke, jadi udah lengkap ya dari 7 nilai berakhlak di 3 unit kerja dari narasumber ketiga kita yang hebat-hebat hari ini. Nah, untuk kesimpulannya sendiri bahwa nilai berakhlak ini bukan cuma penting kita terapkan di tempat kerja saja, tetapi juga bisa di lingkungan sehari-hari. Lalu, aku juga mau ngajak teman-teman untuk mulai menerapkan nilai-nilai yang sudah kita sebutkan tadi, 7 nilai tadi di kehidupan kita agar lebih bermakna dan juga lingkungan kita menjadi lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk terus berakhlak dalam segala hal. Sampai jumpa di episode selanjutnya.